Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan praktik supervisi akademik dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Lilis Oktavianti sebagai observer. Ya, saya Ruci sebagai coach. Saya Alan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ruci, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bapak Alan. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coachingnya? Saya sudah siap dan berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat melakukan coaching nanti Ibu. Ya. Baiklah Bu Ruci, melakukan proses coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Proses coaching nanti itu saya akan melihat apakah melakukan percakapan coachingnya ini sesuai alur tinta atau tidak. Kemudian kita ketahui bersama juga bahwa alur tinta ini terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu membentuk kemitraan ya Bu ya dengan coaching dan menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Kemudian juga kompetensi inti dalam coaching ini juga yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, Ibu mendengarkan dengan rasa ya Bu. Rasa di sini maksudnya research ya, ask dan summarize dan juga apresiat. Resep itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach, kemudian juga bisa memberikan pertanyaan yang terbuka ya Bu ya. Kemudian juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching, juga bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah Ibu sudah jelas penjelasan dari saya untuk penilaian rubriknya? Jelas sekali dan juga nanti mungkin saya pada saat coaching saya berencana akan melakukan dengan aksinya yaitu sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Lalu saya juga menerapkan prinsip-prinsip dan sesuai kompetensi ini di dalam coaching nanti ya Bu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih Bu Ruci. Mari kita mulai. Ini pertama kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira untuk pertama ini kompetensi coachingnya apa yang akan Ibu kembangkan? Ya Bu, nanti saya saat pada coaching nanti saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama mungkin nanti kehadiran penuh ya Bu ya. Betul. Kedua tentang mendengarkan dengan hati. Betul. Dan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, betul. Baiklah Bu, kira-kira dari 3 kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, bagaimana secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Untuk spesifiknya saya ingin observasi pada bagian mendengarkan dengan hati dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti fokus ke kompetensi coachingnya itu yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Ya. Yang pertama mungkin nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara ya Bu ya. Saya lebih juga banyak mendengar dan bebas dari asumsi atau saran-saran maupun asosiasi yang lainnya. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan itu
dari hasil mendengar saya ketika dengan coaching. Baik Bu Luci, demikian ya Bu kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang akan Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan untuk melaksanakan kegiatan coaching bersama Bapak Alan. Nanti setelah selesai melakukan coaching kita bertemu lagi ya Bu untuk berbincang sejenak tentang proses coaching yang akan dilakukan nanti ya Bu. Terima kasih sudah bersedia berbicara sebelum saya nanti melaksanakan coaching. Baik Terima Bu, kasih. ya sampai ketemu lagi ya Bu Ruci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Alan. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Alan? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu kabarnya sendiri bagaimana Ibu? Iya, alhamdulillah sehat Pak Alan. Baik Pak Alan, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Insya Allah coaching ini yang akan kita laksanakan ini melalui alur Tirta. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu ya kepada Pak Alan, kira-kira Bu. mau bicara apa nih kita hari ini? Jadi begini Bu, saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu itu tentang siswa-siswa yang pasif Bu di dalam pembelajaran. Jadi mereka tuh diam aja Bu, cenderung pasif seperti itu Bu. Jadi di siswa-siswi yang ada di kelas Pak Alan itu saat pembelajaran pasif ya Pak Alan. Betul Ibu, betul. Lalu nanti karena pembicaraan ini kita singkat ya Pak Alan, Betul. nanti di akhir pembicaraan kita kira-kira apa yang ingin Pak Alan dapat dari pembicaraan kita kali ini? Di akhir pembicaraan ini saya ini ingin mendapatkan menemukan suatu langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya Bu bisa meningkatkan keaktifan siswa di kelas saya ketika waktu belajar Bu. Jadi gitu, jadi siswanya bisa semangat, kemudian bisa lebih aktif lagi di dalam kelas seperti itu Ibu, harapan saya. Ya, harapannya ingin menjadi siswa itu lebih aktif dalam belajarnya Iya, ya. betul betul. Nah, sekarang saya ingin coba mencari informasi dari Pak Alan. Menurut Pak Alan itu ciri-ciri siswa yang aktif itu seperti apa ya? Menurut saya sih ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran itu ada pertama, siswa itu kan mampu menyimak Bu ya, mampu menyimak ketika guru sedang menjelaskan. Kemudian kalau ada kawan yang presentasi ke mereka juga mereka bisa menyimak. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan dari guru atau teman, mereka juga bisa timbal balik. Kemudian mereka juga bisa mengajukan pertanyaan. Jadi mereka itu mengerjakan tugas itu memang betul-betul bisa mereka lakukan sendiri. Jadi tidak terpaku pada hasil teman atau menunggu dari diberitahu teman seperti itu. Berarti itu ciri-ciri siswa yang aktif ya Pak ya? Betul. Sekarang saya mau informasi juga dari Pak Alan. Menurut Pak Alan sekarang apa yang menyebabkan siswa itu kurang aktif Pak? Menurut saya sih yang menyebabkan siswa kurang aktif itu mungkin karena saya juga kurang tahu, belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung ya. Tapi menurut saya mereka kayaknya tidak paham materi dulu. Jadi tidak paham materi dengan konsep dasarnya. Kemudian pas belajar mereka juga tidak tahu, tidak ngerti dari awal bagaimana materi itu. Jadi kalau diikutin juga mungkin gak akan ngerti seperti itu. Jadi mereka itu karena tidak paham, tidak mengerti sehingga mereka pasif dalam pembelajaran. Kedua juga mungkin nggak tahu masalahnya, mungkin ada masalah pribadi mungkin Ibu ya. Kadang mereka itu sering melamun, kemudian ada juga temannya yang masing-masing gitu, masing-masing orang teman menjelaskan, yang ini main seperti itu pula, ngobrol seperti itu. Betul. Berarti yang menjadi landasan Pak Alan bahwa mereka itu yang menjadi pasif itu, saya tadi juga catat ya, yang menjadi pasif itu mungkin tadi banyaknya mengobrol, ada masalah pribadi ya, dan juga sibuk dengan aktivitas masing-masing. Betul. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan lainnya Pak Alan ya. Kira-kira apa rencana Pak Alan ke depannya? Baik Bu. Setelah saya ngobrol sama Ibu, saya mungkin ada rencana ke depannya, mungkin saya mengajar metodenya tidak akan itu aja Bu ya. Ya. Mungkin juga itu karena saya mengajarnya metodenya itu aja, itu menyebabkan mereka pasif ya.
Terus saya juga akan mengajar menggunakan metode yang lebih bervariasi lagi. Saya akan mencari referensi bagaimana metode pembelajaran yang bervariasi. Juga mungkin saya akan menyusun modul ajar yang bervariasi juga. Ini pasti begini ngajarnya. Nah, supaya mereka tidak bisa nebak saya mengajarnya apa lagi, makanya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Mungkin itu Bu, supaya antusiasnya meningkat seperti itu. Betul Pak Alan, keren itu dalam melakukan pembelajarannya. Jadi kita harus menarik untuk pembelajarannya ya, jadi antusias dengan adanya bervariasi, pembelajaran yang bervariasi. Dalam melakukan itu Pak Alan, kira-kira ada nggak sih yang bisa bantu? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru, mungkin dalam menyusun modul ajar bervariasi, yang bisa menggabungkan teknologi, juga membuat metode pembelajaran sambil bermain. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang mampu di bidangnya seperti itu. Kira-kira kapan nih Pak Alan rencananya? Rencananya itu insya Allah secepatnya, mungkin setelah coaching ini akan saya cari teman, kemudian akan saya laksanakan, akan saya segera menyusun pembelajaran yang bervariasi, dan juga saya akan langsung menerapkannya itu seperti itu. Baiklah Pak Alan, karena kita sudah memasuki akhir percakapan ya Pak Alan, kira-kira apa yang Pak Alan dapat dari percakapan kali ini? Terima kasih, menurut saya berkat percakapan kali ini saya jadi menemukan solusinya Bu. Ya. Jadi solusinya saya mungkin nanti akan membuat metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi terima kasih Bu ya, akhirnya dengan percakapan bisa menimbulkan solusi yang bagus. Ya, sama-sama Pak Alan, saya juga berterima kasih kepada Pak Alan karena sudah berbagi ceritanya ya, permasalahannya di kelas seperti apa. Jadi nanti untuk solusinya juga kembali lagi kepada Pak Alan, bahwa kita itu mengajar dengan harus pembelajaran yang bervariasi, metode pembelajarannya yang bervariatif seperti itu ya. Nah nanti juga saya juga berharap semoga untuk Pak Alan nanti ada cerita lagi yang baru lagi dari Pak Alan, perubahan-perubahan yang terjadi di kelas nanti gitu. Siap Ibu, laksanakan. Terima kasih Ya, Pak Alan. terima kasih Bu atas Ya, waktunya. ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Bu Ruci. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya, sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat tadi perasaannya bagaimana Bu setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi saya sudah melaksanakan coaching, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai ya Bu ya. Saya merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga permasalahan yang dihadapi itu bisa tersampaikan ya Bu ya. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang diharapkan pada kompetensi coaching ya, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Tadi saya merasa sudah mampu fokus Ya. terhadap coaching dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan juga berbobot sesuai alur cerita. Sudah tercapai ya Bu ya indikator pengembangan dan tujuan yang Ibu harapkan ya Bu ya, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi. Berdasarkan observasi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik, sangat baik ya Bu ya, di mana Ibu itu sudah melakukan percakapan coaching sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian juga Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengarahkan identifikasi permasalahannya, kemudian juga merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen ya Bu ya, dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Dan selain itu juga Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana saya lihat tadi Ibu itu sudah fokus dengan coaching ya, sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian juga sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu, seperti yang disampaikan pada saat observasi. Di situ Ibu sudah fokus kompetensi yang saya ingin observasi,
kemudian menurut saya juga sudah sangat baik ya Bu. Kemudian juga sudah mampu sesuai harapan yang seperti tadi Ibu sampaikan waktu prapresentasi, kompetensinya juga menurut saya sudah tercapai. Ya, Bu. Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang Ibu sampaikan terhadap pelaksanaan coaching tadi, Ibu. Sama-sama Bu. Nah dari hasil coaching yang tadi Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berikutnya? Iya, baik. Mungkin nanti rencananya ke depannya saya terus melakukan latihan-latihan untuk lebih intensif lagi ya Bu ya, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi sehingga ke depannya coach dapat menceritakan permasalahannya lebih efektif dan lebih luas lagi ya Bu ya, sehingga apapun permasalahannya bisa lebih terbuka lagi coach ini. Baik Bu. Kira-kira ada lagi Bu yang mau disampaikan? Saya rasa cukup Bu. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Terima kasih juga Ya, Bu. Ibu.